kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Welcome back to Ibadah Online Campus Connection. Saya berdoa setiap kita selalu berada dalam kondisi yang baik dan semangat di dalam menjalani kehidupan ini.
Sebentar, kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang udah Tuhan kasih. Terima kasih untuk setiap kekuatan dan kesehatan yang udah Tuhan berikan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memberkati setiap lidah bibir hamba-Mu supaya apapun yang keluar berasal dari Tuhan aja. Tuhan juga yang memberkati setiap teman-teman yang mendengarkan supaya mereka tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, terlebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Timothy Henry Gray, seorang gelandangan yang ditemukan meninggal dunia karena hipotermia pada 27 Desember 2012. Ia berusia 60 tahun pada saat itu dan tubuhnya ditemukan oleh beberapa anak yang sedang bermain salju di sekitar jembatan perlintasan kereta api Union Pacific di daerah Wyoming, Amerika Serikat. Setelah dicek oleh pihak kepolisian, ternyata ditemukan bahwa dia adalah pewaris dari milioner Hugh J. Clark yang telah meninggal pada tahun 2011. Timothy Gray telah dicari sedemikian lama untuk dihubungi dan diberitahu bahwa dia mewarisi sebagian kekayaan dari Hugh J. Clark. Saat seharusnya dia bisa menjalani kehidupan dengan baik, memiliki hak waris jutaan US dollar, tetapi berakhir meninggal dunia karena hipotermia di bawah jembatan sebagai gelandangan. Kenapa tragedi ini bisa terjadi? Hidup menggelandang, padahal sebenarnya pewaris jutaan dolar. Ini terjadi karena Timothy tidak mampu menyadari identitasnya. Identitas bukan hanya sekedar nama yang tertera di KTP kita, bukan hanya nama panggilan kita, ataupun yang ada di akte lahir. Identitas dalam kehidupan kita ini berkaitan dengan keluarga yang bicara tentang penerimaan terhadap diri kita di dalam keluarga. Berbicara tentang warisan, yaitu apa yang menjadi hak kita dan juga masa depan, yaitu tujuan kehidupan kita. Ketidaktahuan seseorang terhadap identitas dirinya membuat seseorang tidak dapat hidup dengan maksimal. Nah, sebagai orang percaya, jika kita mengetahui identitas rohani kita yang sesungguhnya, maka kita mampu untuk hidup maksimal sesuai dengan janji Allah. Kita bisa untuk produktif dalam menjalani hari-hari kita dan selaras dengan tujuan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kita hidup tanpa menyadari identitas kita, maka kehidupan kita tidak akan menjadi maksimal. Minggu yang lalu kita belajar bahwa identitas kita adalah sebagai anak Allah dan bukan lagi manusia berdosa yang dibelenggu oleh maut. Ini yang menjadi titik awal kita untuk mengalami pembaharuan serta perkembangan rohani di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanannya, iblis tentu selalu berusaha untuk menghalangi kita. Iblis selalu berusaha untuk mengerti siapa kita, siapa identitas kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Iblis selalu berusaha agar kehidupan kita jauh dari kata produktif, jauh dari tujuan Tuhan, jauh dari kata maksimal. Yohanes 10 ayat 10 menuliskan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Kristus datang supaya kita mempunyai hidup, bukan sekedar hidup, tetapi juga di dalam segala kelimpahan. Doa saya hari ini, setiap kita bukan sekedar hidup, tetapi ini menjadi waktu bagi kita untuk hidup di dalam Kristus dan hidup di dalam segala kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, lanjut. Kita melihat ke teks Alkitab yang baru saja kita baca. Tercatat bahwa Yesus menyebut si musuh sebagai pencuri. Dan apa yang dilakukannya? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seorang pencuri tentunya nggak akan asal ambil barang. Dia tahu barang-barang yang bernilai, yang berharga. Nggak akan seorang pencuri masuk ngebobol rumah dan cuma ngambil sisa makan malam yang ada di atas meja tanpa ngambil yang lain. Yesus menggunakan gambaran pencuri karena mereka selalu mencari yang berharga di dalam hidup kita dan berusaha mencuri dan membinasakannya. Salah satunya adalah identitas kita. Si pencuri tahu bahwa kita tidak akan mampu hidup dengan benar apabila kita masih melihat diri kita dengan cara yang salah, sehingga dia berusaha untuk mencuri identitas kita. Teman-teman, kenyataannya seperti ini. Hanya karena kita tahu nama kita, bukan berarti kita tahu siapa kita. Hanya karena kita tahu di mana kita lahir, kapan kita lahir, bukan berarti kita secara otomatis tahu siapa kita. Satu-satunya yang paling tahu dengan akurat siapa diri kita adalah pribadi yang menciptakan kita. Dan iblis sedang mencoba mencuri identitas yang diberikan Allah
dengan cara memberikan identitas yang salah di dalam kehidupan kita. Salah satu cara iblis merusak identitas kita adalah dengan membuat kita mengambil atau mempercayai identitas kita dari sumber yang salah. Hari ini, saya mau coba membagikan beberapa sumber identitas yang salah yang seringkali digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kita. Yang pertama adalah berdasarkan kelemahan pribadi kita. Setiap kita pasti punya kelemahan. Saya punya kelemahan, kamu punya kelemahan. Semua manusia pasti tidak ada yang sempurna dan ada sisi lemahnya. Bahkan kalau kita cukup jujur dengan diri kita sendiri, ada juga yang menyebutkan lebih dari satu kelemahan yang ada. Apakah itu berbagai kebiasaan buruk kita, pola pikir kita, keterikatan kita terhadap sesuatu, ketidakmampuan kita dalam mengerjakan suatu hal, dan lain sebagainya. Iblis ingin kita mengidentifikasi diri dengan kelemahan kita. Dia ingin ketidaksempurnaan ini dipercaya, dipegangin terus, dan menjadi identitas diri kita. Kalau kita mengizinkan hal ini, maka ini juga yang akan menentukan siapa diri kita. Misalnya seperti ini. Hanya karena kita lemah di mata kuliah tertentu, sulit untuk mendapat nilai bagus di mata kuliah tertentu, kita kemudian langsung mengecap diri kita bodoh. Saya ini bodoh karena saya nggak bisa di mata kuliah A. Hanya karena kamu merasa takut untuk berbicara di depan orang banyak, takut untuk berbeda pendapat dengan orang lain, lalu kita mengatakan, saya ini pengecut, nggak berani buat ngapa-ngapain. Hanya karena kita jatuh di dalam dosa, langsung kita bilang, wah diri kita ini kotor banget, saya ini pendosa banget, saya ditolak sama Tuhan. Hello mahasiswa, satu momen yang buruk, satu kelemahan dari diri kita yang sebenarnya adalah sebagian kecil dari kehidupan ini. Tetapi kemudian kita gunakan untuk mengidentifikasi diri kita. Ini ibaratkan sebuah buku. Kita coba untuk mendefinisikan seluruh kisah kehidupan dari satu bab perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan terhadap kehidupan kita, sementara kita baru menjalani satu atau dua bab dari kehidupan ini. Mengalami suatu kegagalan, memiliki suatu kelemahan, bukan berarti hidupmu akan selamanya buruk. Jangan terbelenggu dengan kegagalan, karena Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik di dalam hidupmu. Yang terbaik yang dari Tuhan masih akan datang. Kalau kita pegang akan hal ini, kita tidak perlu mengidentifikasi hidup kita hanya dari satu atau dua kegagalan atau kelemahan yang kita alami. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang sedang coba untuk menghakimi, ngata-ngatain kita, memberikan cap kegagalan di dalam hidup kita, bilang aja, sabar ya, saya masih berproses. Ya, karena Tuhan masih belum selesai dengan kehidupanmu. Iblis ingin kelemahan menjadi identitas kita. Iblis ingin kegagalan jadi identitas kita. Dia ingin kita menaruh identitas kita pada kelemahan kita. Tetapi, you are not your weakness. Identitas dirimu bukanlah kelemahanmu. Paulus menuliskan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kegagalan atau kelemahan diri kita bukanlah identitas kita. Jangan terjebak dengan intimidasi yang dilakukan untuk mengalihkan kita dari Tuhan. Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku. Hal selanjutnya yang menjadi sumber identitas kita yang keliru berdasarkan pendapat orang lain. Seringkali hal ini terjadi ketika kita mendengarkan suara orang lain lebih daripada kita mendengarkan suara Tuhan. Entah itu teman, atau pacar, orang tua, dosen, dan lain sebagainya. Kita lebih mendengarkan apa pendapat orang lain dibandingkan apa kata Tuhan. Ini terjadi ketika kita tanpa sadar memberikan kuasa atau otoritas kepada orang lain untuk mendefinisikan hidup kita. Tetapi, bagaimana bisa kamu mendefinisikan saya, sementara bukan kamu yang menciptakan saya? Halo apa kata teman, halo apa kata mantan, halo apa kata orang tua. Orang-orang yang di sekeliling kita bukan yang menciptakan kita dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan definisi dari diri kita yang sebenarnya. Sebaliknya teman-teman, Tuhanlah yang menciptakan kita dan Tuhan yang punya hak untuk menamai kita, untuk memberikan identitas bagi kita. Satu contoh dari hak untuk memberikan identitas atau penamaan adalah hasil dari sebuah transaksi atau sumbangan yang diberikan oleh orang.
Seperti di kampus alma mater saya contohnya. Ada nama-nama yang digunakan untuk gedung, ruangan, dan bahkan juga ada yang dituliskan namanya pada anak-anak tangga yang ada. Pemberian nama ini yang mereka sebut dengan tile naming, karena orang-orang tersebut telah mendonasikan sejumlah besar uang untuk dana abadi, dan oleh karena itu dia diberikan hak untuk ditulis namanya pada bagian-bagian tertentu di kampus sebagai bentuk apresiasi kepada para donatur. Nah teman-teman, kalau setiap tahun kita memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah, itu jadi reminder untuk kita yang mana kita ini telah dibeli dan harganya itu telah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi, Bapa di surga punya hak untuk memberikan identitas atas hidup kita. Bukan apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi Dia, Tuhan yang telah menebus hidup kamu dan saya, dan Tuhan yang berhak untuk memberikan identitas tersebut dalam kehidupan kita. Ada satu kisah di Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 20. Ketika Rahel, istri Yakub akan melahirkan seorang anak. Tercatat di dalam Alkitab bahwa persalinannya ini susah dan menyakitkan. Sebelum Rahel meninggal, dia menamai anak itu Benoni, yang artinya adalah anak kesulitanku. Rahel memberikan nama itu karena pengalamannya sendiri ketika melahirkan dan mengalami kesulitan yang luar biasa. Sadarkah kita, seringkali orang memberi cap kepada orang lain berdasarkan atas apa yang dia rasakan. Orang memberi cap kepada orang lain berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Akibatnya, gak jarang orang yang merasa terluka akan melukai orang lain juga. Tetapi, ketika Yakub suami Rahel merubah namanya, mungkin kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Yakub datang, dia coba tanya siapa namanya. Benoni namanya. Oh, enggak. Kamu enggak boleh tumbuh besar membawa cap kesulitan dari ibumu. Aku, bapamu, aku punya hak memberikan nama yang baru buat kamu. Aku mau kasih kamu nama Benyamin. Benyamin artinya anak tangan kananku. Artinya, sang bapak bahagia dan bersyukur atas kehadiran Benyamin. Hari ini saya tidak tahu seberapa banyak orang-orang di sekitarmu yang coba untuk memberi cap identitas yang jelek terhadap hidupmu karena pengalaman buruk mereka. Tetapi yang saya tahu, kita punya Bapa di surga yang punya hak untuk memberi kita identitas. Bapa yang bilang, gak peduli apa yang orang lain katakan, tetapi aku, Bapa yang berkuasa atas hidupmu dan memberikan nama yang baru atasmu. Hari ini saya berdoa supaya Tuhan membungkam setiap suara-suara negatif yang diucapkan orang lain sama dirimu. Yang terlontarkan sejak masa kecilmu. Tuduhan-tuduhan, segala cap buruk, sama-sama kita berdoa dipatahkan di dalam nama Yesus. Hanya suara Allah saja yang terdengar dan berhak memberikan identitas dalam kehidupanmu. You are not what others said. Tetapi hidup kita adalah apa kata Tuhan. Hal yang ketiga teman-teman, yaitu berdasarkan pengalaman kita. Iblis ingin menggunakan pengalaman-pengalaman atau hal yang terjadi untuk coba mencuri identitas kita. Ini bisa terjadi jika kita melihat hidup berdasarkan apa yang terjadi di masa sebelumnya. Hal ini membuat kita terjebak dengan pengalaman dan apa yang sudah kita lewati dan membuat kita sulit menerima janji-janji Tuhan. Wah, di masa lalu aku pernah berhasil memenangkan sesuatu. Di masa lalu aku pernah punya pencapaian A, B, C. Akan menyulitkan bagi kita ketika kita menaruh identitas pada pencapaian atau keberhasilan di masa lalu. Kita jadi seperti hidup di museum gitu ya, di mana kita terus mengunjungi, kita terus mengingat apa yang dulu kita lakukan. Hari ini saya mau katakan teman-teman, Allah mampu untuk membawa kita melampaui apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ingat, yang terbaik yang dari Allah masih akan datang. Dia belum selesai dengan kehidupanmu, dengan kehidupan saya, dengan kehidupan kita semua. Dia bukan Allah yang stagnan, bukan Allah yang stop melakukan pekerjaan dalam hidup kita karena sudah puas lah, udah cukup lah. Enggak teman-teman, seringkali ini yang menjadi ciri khas ketika kita terjebak dengan pengalaman kita, yaitu stagnansi. Kita menjadi cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya udahlah, cukup segini dulu lah. Udah pelayanan, ya udahlah, cukuplah. Tuhan pernah bekerja dengan luar biasa. Cukuplah. Ini contoh yang pengalaman positif. Sama juga teman-teman dengan pengalaman yang negatif.
Misal kita jadi menyalahkan orang lain. Ya saya tuh gini soalnya mentor saya dulu kayak gitu juga. Saya tuh kayak gini soalnya orang tua saya begini juga. Orang-orang yang seperti ini tinggal di dalam ketidakmampuan mereka untuk berubah seiring dengan zaman. Mereka tetap menjadi ulat, mereka nggak mau menjadi kupu-kupu seumur hidupnya, karena mereka pikir ya itulah mereka yang seharusnya. Mereka bahkan nggak tahu Tuhan menyediakan sayap bagi mereka dan bisa terbang ke sana kemari. Semua karena mereka pikir ulat adalah jati diri mereka. Padahal Tuhan menyiapkan yang lebih baik lagi bagi kehidupan mereka. Inilah kehidupan banyak orang. Mereka terjebak dengan masa lalu tanpa menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan masa depan yang baru yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, bagaimana kamu melihat dirimu? Apakah berdasarkan kelemahanmu? Kamu gak berani ngambil keputusan dengan alasan kamu gak mampu. Kamu gak berani buat bertindak dengan alasan ini bukan titik kekuatan saya. Apakah berdasarkan pendapat orang lain? Kamu tahu hal yang benar itu A, tapi karena demi diterima oleh orang lain, kamu berbohong. Kamu menyimpang demi dianggap oleh orang lain. Apakah berdasarkan pengalaman? Ya udahlah segini aja cukup, kenapa harus berubah lagi? Saya udah pernah coba bertobat tapi gagal lagi. Udah pernah coba bangun relasi tapi gagal. Udah pernah ini itu tapi selalu ditolak. Dunia akan selalu memaksa kita mencari ke dalam diri kita untuk menemukan identitas. Tetapi sebaliknya teman-teman, setiap kita, orang percaya, menemukan siapa diri kita sebenarnya ketika kita mencarinya di dalam Tuhan. Ketika kita menaruhkan iman kita kepada Kristus, kita diidentifikasi oleh karyanya, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia, Tuhan, yang telah menebus lunas kehidupan kita, dan Dia, Tuhan, berhak untuk memberikan identitas dalam hidup kita. Hiduplah berdasarkan identitas yang dari Allah, bukan apa kata orang, bukan apa kata pengalaman kita, bukan karena kegagalan kita. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah anak-anak yang telah ditebusnya. Yang lama dari kehidupan kita sudah berlalu, dan yang baru sudah Dia berikan bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah. Biar setiap firman yang tertanam di dalam hati kami boleh bertumbuh, berbuah untuk memberkati banyak orang. Tuhan, kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, hamba-Mu mau melepaskan berkat, Tuhan yang memberkati keluarga-Mu, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan keluarga-Mu, Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan orang tua-Mu. Tuhan melindungi-Mu di dalam relasi, perkuliahan, dan pekerjaan dengan hikmat-Nya yang tak terbatas, sehingga apapun yang Kau lakukan, diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan-Nya. Terimalah sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal dari Roh Kudus, dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bagian bawah layar, sehingga para konselor dan pendoa bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.